tekan nafas sampai dia ngerasa kalau dia hari itu juga dapat gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Aku nih Hak bener-bener ketiduran tidur. Jadi adegan dia tidur, kalau ngelihat adegan di situ dia tidur beneran tuh anak di tanah tuh pelan ya. Begitu masuk air tuh yang kayak terus mereka mah Hai. Di video kali ini aku akan bahas tentang film KKN di Desa Penari. Ceritanya nanti ada kayak deng gitu ya. Nah, jadi aku sebelumnya mau terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton film KKN dengan pergi ke bioskop, mengapresiasi film Indonesia. Aku jujur nggak nyangka banget kalau di video hari ini dibuat, itu KKN sudah 8.300.000 plus jumlah penontonnya. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri, film KKN udah menjadi film nomor 1 box office-nya Indonesia. Gak kebayang sih, dan aku gak pernah nyangka bahwa film KKN antusiasnya akan seperti ini. Aku sendiri sebagai orang yang main di situ, menjadi salah satu karakter yang ada di film KKN, aku nggak expect bahwa film ini tuh bakal jadi nomor 1-nya di Indonesia. Aku harap sih waktu itu sama teman-teman kita bisa box office ya, itu aja udah cukup banget sih sebenarnya. Tapi ternyata antusias teman-teman walaupun sudah 2 tahun dipending, tapi teman-teman masih mau apresiasi film KKN dengan tetap berangkat ke bioskop, menontonnya di bioskop. Karena tentunya dengan nonton ke bioskop kalian bakal dapat experience yang berbeda dengan soundnya, dengan layarnya yang besar. Jadi terima kasih. Bahkan KKN sampai sudah tayang di Singapura dan juga di Malaysia, dan juga full tiketnya terjual habis sampai hari ini masih tayang. Jadi semoga nanti editor ngedit video ini nggak lama-lama ya, biar pas diedit film KKN masih tayang di bioskop. Nah, kali ini tadi kan aku udah mention aku mau bahas film KKN di Desa Penari. Jadi aku mau, ini baru pertama kalinya nih, aku mau bahas tentang official final trailernya film KKN di Desa Penari yang ada di YouTube, yang teman-teman bisa nonton. Nah, aku mau kasih cerita-cerita yang gak ada di trailer, yang mungkin teman-teman kurang paham dengan isi trailernya. Tapi khusus buat teman-teman yang udah nonton, pasti udah tahu dong penjelasan aku mengarah kemana. Jadi, kita mulai aja nonton official final trailer KKN di Desa Penari. Sabar. Oke, kita mulai. Di final trailer ini kurang lebih durasinya sekitar 1 menit 51 detik. Tapi cutscene-nya banyak banget yang ditunjukin. Oke, kita mulai aja ya. Baru 5 detik pertama aja itu udah hampir 5-6 scene yang ditampilin di sini. 5 detik pertama. Di situ ada adegan yang cukup ekstrim buat aku, yaitu ngeluarin rambut. Ada juga adegan di mana Nur kesurupan. Juga ada adegan di mana Ayu dan Dima. Gila sih, untuk 5 detik pertama sih MD berani banget untuk nampilin ini ya. Kayak ini tentunya beda sama trailer yang sebelumnya yang udah ada di tahun 2020. 2 tahun yang lalu sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Seru banget sih final trailernya. Udah cut-nya cepet, terus langsung kayak slow pace. Ini udah di masih detik ke 20. Oke, aku gedein dikit ya biar kerasa gimana gitu. Detik ke 35 lucu banget. Buat teman-teman yang udah nonton pasti tahu, di situ aku bangun tidur, terus tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin. Jadi makanya aku pas bangun tuh kayak merinding gitu tiba-tiba di kasur itu. Padahal aku pas bangun, jadi aku juga nggak tahu emang tipikal si Widya ini tuh gampang kaget. Jadi di adegan yang tadi di menit ke 30 aku ngerasa kayak pas bangun ada sesuatu di belakang aku yang ngebuat aku merinding banget. Akhirnya karena aku juga penakut, jadi ngelihatnya pelan-pelan dan ternyata nggak ada apa-apa. Cuman kalau buat teman-teman yang udah nonton pasti tahu dong selanjutnya ada apa. Nanti kalau aku ceritain semua jatuhnya jadi spoiler. Nenek moyang kami percaya dengan... Nah, di menit 039 ini ada adegan motong ayam cemani yang masuk ke trailer. Teman-teman harus tahu,
ini benar-benar terjadi. Jadi waktu itu lokasi syutingnya di Gunung Kidul. Hari itu memang kita potong ayam cemani beneran. Dan di situ ada adegan dimana kita ngelihat genderuwo kan. Pasti udah tahu dong kalau yang nonton. Jadi si genderuwo ini memang ada karakternya, namanya Satrio Lintang, nama orang yang memerankan karakter genderuwo itu. Boleh ditanya langsung sama Satrio Lintang. Jadi kayak hari itu dimana pas motong ayam cemani dan memang malam motongnya. Hari itu genderuwonya yang memerankan genderuwonya yaitu si Satrio ini, dia kesurupan beneran. Karena menurut orang-orang penjaga di sana, karena motong ayam cemani beneran, emang ada penunggu beneran yang akhirnya terganggu lah dengan adegan potong ayam cemani itu. Ayam cemani warna hitam dan itu dipotong beneran. Gila sih Mbah Buyut, berani banget motong kayak gitu di tengah hutan. Gue suka naik gunung sih, tapi kalau misalnya disuruh motong ayam hitam di tengah hutan dan malam-malam, beda ya namanya juga lagi syuting horor. Jadi kayak emang ada adegan hantunya kan, ada orang yang berperan sebagai hantunya. Itu tuh kasihan, dia tuh sempat ngomong bahwa dia sesak napas pakai kostum genderuwo itu, di mana adegan itu tuh jadi yang namanya syuting kan ada shot ke master dulu, full shot dulu, terus cover gitu. Selama itu dia nggak buka kostum genderuwonya, dan emang orangnya tinggi gitu, 2 meter lebih kalau nggak salah tinggi aslinya dia. Jadi di adegan itu dia nggak buka si kostumnya, dan itu dia beneran kesesekan nafas sampai dia ngerasa kalau dia hari itu juga dapat gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Oke, kita lanjut. Menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Di menit 044 tuh ada shot di mana Widya, Nur, dan Ayu lagi tidur di kasur, dan dialognya di mana di sini di trailer lagi ngomong tentang di mana menumbalkan anak-anak perempuan. Jadi aku kayak ngerasa gila, shot sama dialog itu tepat banget sih. Jadi kan memang di film KKN karakter Widya itu karakter yang disukai sama hantunya. Jadi pas di trailer menunjukkan bahwa dialognya mengarah ke menumbalkan anak perempuan, itu tuh shotnya benar-benar nunjukin cewek-cewek, dan yang paling depan adalah Widya. Dan itu blur karena aku suka aja shotnya dan lain halnya. Terus juga ada adegan setelah adegan yang di kasur itu, ada adegan dimana Bima ngelihat Widya nari-nari tengah malam. Di situ aku juga suka karakter Wahyu di scene ini, karena dia benar-benar ngelakuin adegan ini tuh, untuk ngelakuin adegan ini dia dari reading hari pertama. Dia bener-bener belajar dialek Jawa untuk ngomong, "Wit, lapo nari bengi-bengi." Bener-bener itu dia setiap hari, setiap reading dia bener-bener, "Wit, lapo nari bengi-bengi." Sampai karena dia tuh orang Sunda kan, fun fact ya. Jadi si Fajar Nugra ini orang Sunda, jadi pas disuruh belajar dialek Jawa untuk ngomong satu kalimat itu aja kayak, waduh, kasihan banget diulang-ulang. Sampai kita lagi break, istirahat reading, istirahat workshop, dia tuh bener-bener lagi ngobrol sampai kita, lapo, diulang-ulang terus, kasihan banget. Tapi Fajar Nugra actingnya sebagai Wahyu. Karena kebetulan aku pernah kerja bareng sama Fajar Nugra juga di The East Net TV, sitcom gitu. Di situ juga dia jadi orang Jawa, tapi sangat berbeda saat dia memainkan Wahyu. Jadi Fajar Nugra sebagai Wahyu menurut aku berhasil. Keren. Kita lanjut lagi. Juga sadar. Mereka ikut semua perkataan Jin, sing jenenge jauh. Wah, ada satu adegan yang favorit semua orang aku rasa ya. Di sini ditunjukin juga di mana Ayu udah menjadi Dawuh dan dia nari. Ya ampun, kalau misalnya teman-teman nonton behind the scene-nya syuting KKN di YouTube-nya Calvin Jeremy, di situ ada proses-proses di mana aku, Ayu, siapa lagi ya? Banyak, Fajar, Calvin sendiri juga. Kita semua berusaha banget untuk nyatuin emosi setiap adegan per adegannya. Dan khususnya untuk adegan yang Ayu nari itu, dia sempat ada trouble karena memang kita syutingnya udah berhari-hari, udah lebih dari 20 hari adegan itu baru diambil, dimana fisik udah capek. Jadi Ayu juga lagi kesusahan untuk meng-calling emosinya. Jadi aku bener-bener berusaha banget sama teman-teman yang ada di set semuanya untuk mengkondusifkan adegan itu supaya aku dan Ayu bisa ngasih energi yang sama dengan tentunya kita sama-sama lagi under pressure banget di situ untuk karakter kita masing-masing ya, untuk Ayu dan Widya. Jadi emang harus bisa banget gimana caranya di adegan itu ditunjukkan rasa stresnya, rasa sedihnya,
rasa bersalahnya, semua dalam satu adegan. Yang susah banget buat aku sendiri jujur. Yang terjadi selanjutnya benar-benar. Nah, ada adegan di mana Nur sama Kelvin Jeremy sama Anton buka lemarinya Bima, ternyata yang keluar ular. Nah, kalau teman-teman udah nonton pasti ngerti banget kan adegan apa yang aku maksud. Cuman ini ada di trailer, potongan adegan itu. Yang aku mau ceritain adalah hebatnya Pak Awi. Seorang director KKN di Desa Penari, apa coba? Jadi dia bisa ngedirect gimana caranya ularnya ngelewatin kaki. Kita semua amazed loh hari itu, kayak dia bisa ngedirect ular. Jangankan manusia, ular aja didirect sama Pak Awi. Tapi bener, Kelvin sama Tisa Biani waktu itu cerita yang memerankan Nur dan juga Anton. Dia cerita bahwa di mana si ular itu, jadi ada shot ularnya di dalam lemari, ada shot yang ularnya jatuh dari bawah lemari. Shot yang bisa diatur sama Pak Awi adalah ularnya jatuh, kayak udah jatuh dia kayak merayap ke kakinya Kelvin dan juga Nur, Mas Anton dan juga Nur yang ada di scene tersebut. Jadi ularnya tuh benar-benar melewati kakinya mereka. Harus nonton film KKN kalau misalnya belum nonton ya. Pasti ngerti maksud aku mau kemana. Terus kita lanjut. Ada potongan yang aku suka banget shotnya. Aku suka banget emang shotnya Pak Ipung. Pak Ipung tuh tahu gimana bagusnya kamera. Pak Ipung tuh tahu gimana caranya ngebantu si pemain supaya misalnya kita mau rasa takut dan menakutkan, dia tuh bisa ngebantu entah kameranya digoyangin, entah kameranya di zoom in atau di zoom out secara cepat, jadi supaya ekspresi kita ketakutan dan kagetnya tuh terbantukan oleh shot kameranya juga. Bagus banget dan aku belajar banyak juga dari Pak Ipung. Kalau misalnya kalian merasa terhibur dengan shot-shotnya KKN di Desa Penari ya, kita applause untuk Pak Ipung dan juga Kak Angel Bibir, kameramen dan kamera woman. Sering dengar suara Bima desah. Anehnya. Tuh, kan di menit 1:07 tuh ada ular yang aku ceritain tadi melewati kakinya Nur dan juga Mas Anton. Dan itu berhasil oleh Pak Awi di direct loh, ularnya keren. Ada desahan suara perempuan juga dari kamar. Scene di mana kamu udah lihat kan di menit ke-1 ke-10 itu ada scene Badara Wuhinya muncul di belakangnya Bima. Fun fact-nya adalah di situ bener-bener nggak pakai extras, nggak pakai stand in, nggak pakai CGI, itu beneran ada 100 ular di dalam kolam. Untungnya bukan saya yang beradegan 100 ular itu di dalam kolam. Jadi kayak pada saat adegan itu diambil, aku hari itu juga ada callingan syuting, ada scene. Jadi aku nunggu di belakang, di luar biliknya gitu. Aku di meja monitor, aku ngeliat kayak, gila 100 ular. Jadi itu ular sanca sama piton yang basicnya bukan ular air. Begitu ditaro sama timnya Mas Iwan, itu ular ditaro di kolam, gila sih itu ular ya. Kan kalau ular di tanah tuh pelan ya. Begitu masuk air tuh yang kayak terus mereka masuk ke dalam kolam, yaitu Megantara dan juga Aulia Sarah. Gila sih mereka hebat banget. Tapi memang Megantara sama Aulia Sarah dari pertama kita workshop sama ular, mereka nggak takut ular. Maksudnya dia geli sama desitan ularnya atau mungkin geli sama bau amisnya ular. Tapi mereka bukan yang kayak ketakutan untuk pegang ular. Kalau aku jujur takut. Jadi mereka di dalam 100 kolam juga itu buat orang yang nggak takut ular, gue rasa fix punya rasa takut ya. Karena ularnya tuh ternyata kata mereka, ular piton dan si sanca itu ketika masuk air selain lincah, mereka juga nggak akan nyentuh tubuh manusia. Karena tubuh manusia sendiri tuh itu juga takut buat mereka. Karena kalau kita nggak takut, ular itu ngerasa tubuh kita tuh hangat. Tapi kalau kita ngerasa takut, tubuh kita dingin, nah itulah mereka akan mangsa kita. Jadi di dalam kolam itu katanya Kak Aulia Sarah dan Megantara, si ular-ular 100 itu walaupun berenang dengan cepat, nggak ada yang nyentuh badannya sama sekali. Kita lanjut. Temanmu Waktunya nggak kerasa ya, padahal sedang terjerat. Dia nggak bakal bisa lepas. Ada scene yang aku jebur-jebur pakai air itu kan banyak banget yang komen, kenapa Adinda nggak shampooan, nggak sabunan? Nah, jadi sebenarnya ya, ketika shot kameranya itu nggak ke aku lagi shampoo sabunan gosok gigi loh. Cuman pas kameranya balik lagi, aku udah bilas. Jadi, gitu ceritanya. Wah. Gila sih. Ada adegan di mana Mbah Dok
khodamnya Nur masuk megang kepalanya Nur. Ini udah ending nih. Dan di situ aku mau cerita bahwa adegan itu diambil dari sehabis maghrib sampai jam 5 subuh. Sampai Agni nih Hak bener-bener ketiduran tidur. Jadi adegan dia tidur, kalau ngelihat adegan di situ dia tidur beneran tuh anak. Bener-bener kesel. Sementara Widya aku disuruh adegan untuk nangis, meneteskan air mata dari sini. Jam 5 pagi Pak, gue disuruh nangis tuh kayak ya udahlah. Jadi itu adegan cukup lama karena nge-set up adegan itu juga cukup lama. Rumahnya harus dibongkar dulu supaya kamera lebih leluasa bergerak. Banyak juga treatment yang luar biasa di syuting KKN ini, dan ya aku sangat-sangat puas banget dengan hasil KKN di Desa Penari, walaupun sebenarnya banyak loh scene-scene yang tidak ditampilkan di film KKN di Desa Penari. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ini itu kira-kira ada yang fullnya nggak ya, yang director's cut-nya nggak ya, nah sama aku dan para talent lain juga berharap yang sama. Terima kasih buat apresiasinya terhadap film KKN. Sekian, ini udah sih trailernya dibahas. Aku nggak nyangka sebenarnya kita bakal cuma ngebahas 2 menit kurang gitu, tapi akhirnya jadi banyak. Dan terima kasih untuk teman-teman di Malaysia juga, Singapura juga, Indonesia khususnya yang sudah nonton film KKN. Kalau misalnya punya pertanyaan atau mau komen-komen apa, aku tunggu di kolom komentar ini ya. Dadah!